aku yakin visual tiap production house atau hasil-hasilnya itu bisa dikejar sih kita. Karena dari referensi-referensi itu kita bisa aplikasikan. Kita kalau punya SDM yang oke, berarti kita bisa ngejar. Halo, kenalin, aku Jonathan Revandi, biasa dipanggil Jorev. Aku videographer dan editor di Nord Euphoria atau biasa disebut NOE. Keadaan industri kreatif khususnya di NOE ini sebenarnya normal-normal aja sih. Kita tetap bikin konten-konten buat beberapa perusahaan, kita bikin iklan-iklan. Cuma yang bikin beda, kita nggak ada dokumentasi event buat tahun ini karena lagi masa pandemi, jadi nggak ada keramaian, nggak ada event sih. Kita bedanya di situ aja. Overall normal-normal aja sih. Karena kita ada di bidang jasa, jadi kita jualnya yang bikin beda sih di servis kali ya. Kita nge-treatment klien itu seperti apa, lalu kita bikin tim yang solid seperti apa. Karena kalau misalnya kita ngomongin yang bikin beda itu visual, aku yakin visual tiap production house atau hasil-hasilnya itu bisa dikejar sih. Kita tinggal cari referensi, kita tinggal langsung praktekin aja, aku yakin udah bisa sama dengan production house yang lain. Mungkin konsep juga, kalau kita bikin konsep pasti yang lebih fresh. Kita main konsep yang cut-nya cepet, lalu style-stylenya lebih ke milenial banget. Mungkin kayak itu sih yang bikin beda. Yang pertama mungkin cari referensi yang banyak. Karena dari referensi-referensi itu kita bisa mengaplikasikannya ke produk-produk yang akan kita ajukan ke klien. Mungkin dari segi konsep, dari segi visual, itu sih kalau yang pertama. Lalu yang kedua, attitude kita harus oke, kita harus punya manners. Kalau di NOE sih SOP-nya itu yang pasti kita harus punya attitude yang oke, pakaian menyesuaikan ya. Kalau event ya kaos-kaosan juga nggak apa-apa, tapi kalau kita ketemu di klien-klien di perusahaan, kita nggak mungkin pakai kaos. Kita pasti biasanya pakai hem, paling nggak dilihat sama klien itu oh oke, dia image-nya oke. Itu yang nggak boleh kita lakuin mungkin ngeremehin ya. Karena meskipun kita seperti ini, kalau klien minta konsep, biasanya kita dapat klien yang nggak mau ribet, konsepnya kayak gini-gini aja. Kita cenderung untuk meremehkan, kalah mungkin konsepnya kayak gini, kita ngambil gambarnya gampang lah, kita ngeditnya gampang lah. Jangan seperti itu. Gimana pun kita mau konsep gampang, konsep susah, itu kita harus menyesuaikan lah. Paling nggak jangan meremehkan, karena itu juga klien kita gitu. Lalu down yang kedua, jangan invest di gear. Karena aku banyak lihat production house sekarang itu investnya di gear. Kalau dari kita sih lebih baik invest di SDM-nya ya, karena SDM itu priceless. Kalau alat itu kita bisa sewa sih, karena alat itu kan juga perkembangannya cepet. Jadi kita kalau beli ini, bulan depan keluar baru gitu. Jadi jangan invest di gear. Untuk jangka panjang, aku yakin kita masih bisa bertahan sih. Karena setiap produk, setiap perusahaan pasti butuh yang namanya promosi, pasti butuh yang namanya iklan, pasti butuh yang namanya konten. Jadi aku yakin dengan melalui production house ini kita bisa memberikan kebutuhan-kebutuhan yang klien kita mau.